Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kembali lagi bersama saya di channel Dav Sales Motovlog. Di pagi kali ini ya, kita akan membahas topik-topik random saja. Sebelum itu kita menuju ke topiknya, kita laporan cuaca dan situasi dulu. Untuk cuaca hari ini mendung. Tadi di awal perjalanan saya sudah memakai mantel karena kehujanan, tetapi cuma sebentar, kira-kira 2 menit sudah terang lagi. Nah sekarang mumpung belum hujan lagi, saya akan membuat video vlog, sekalian kita membahas topik-topik yang random saja. Apapun itu kita bahas semua di sini. Kalau untuk situasi, kebetulan sekarang saya di Jalan Imogiri Timur, KM 6. Saya menuju ke selatan, ini arah ke selatan, menuju ke toko pertama, yaitu di Jalan Imogiri Siluk. Kurang lebih perjalanan memakan waktu 25 menit dari titik kantor sampai di toko pertama yang saya tuju. Dan situasinya memang ramai seperti biasa, sedengan, tidak terlalu ramai juga. Pokoknya mandalilah, masih aman. Nah ini sebentar lagi kita sampai di perempatan Wonokromo. Nah kalau kalian tahu, di daerah sini itu memang kebanyakan warung sate. Karena saya belum tahu sejarahnya, tapi di sini memang kanan kiri jalan itu, Jalan Imogiri Timur, banyak yang penjual sate. Dan di sini terkenal dengan sate keladaknya. Sate yang biasanya pada umumnya menggunakan tusuk serutan bambu, tusuk dari yang terbuat dari bambu itu. Kalau sate keladak itu unik. Kenapa saya bilang unik? Karena tusukan satenya itu menggunakan besi. Jadi kalian yang penasaran, yang belum pernah makan sate keladak, silakan lah datang ke Jalan Imogiri Timur. Saya tidak mau menyebutkan semuanya karena banyak juga warungnya. Silakan saja kalian pilih sendiri mau di mana mencoba sate keladak. Dan banyak juga menunya, juga ada gulai, tongseng dan lain-lain. Pokoknya dijamin mantap pokoknya. Nah saya pagi ini itu memang dapat rute daerah Imogiri, dan memang rute saya kebanyakan di daerah Imogiri, karena untuk toko-toko mendominasi di daerah Imogiri, sedangkan untuk Pleret belum ramai. Tapi saya pastikan itu beberapa tahun ke depan itu banyak warung-warung, toko-toko maupun oleh-oleh juga. Untuk sekarang mungkin belum rata juga, masih ada beberapa. Kalau yang ramai itu memang jalur daerah Jalan Parangtitis, itu kan akses untuk menuju ke pariwisata Pantai Parangtitis ya, Parangtitis sama Pantai Depok, Pantai Waru dan sebagainya. Jadi memang rute untuk pariwisata itu ramai, oleh-oleh, toko-toko, jualan sembako juga ramai di sana.
Kalau di Jalan Imogiri Timur sudah lumayan ramai juga, toko-toko sudah banyak bermunculan, dari toko kelontong, toko pulakan sembako, minimarket, oleh-oleh, toko roti dan kue juga banyak di sini. Dan sekarang juga sekolah sudah pada berangkat, walaupun tidak full seminggu dan tidak full semua mata pelajaran dalam satu hari, tapi tidak apa-apa, kita doakan semoga kedepannya sudah normal dan kembali seperti biasa. Dan saya juga dapat cerita salah satu toko saya itu juga suaminya itu membuka kantin di salah satu sekolah. Itu juga sekarang sudah mulai jualan karena anak-anak biasanya dari pihak sekolah itu memang menyarankan jajan di kantin, tidak keluar, seperti itu mungkin ya. Tapi ya mungkin kalau sudah waktu jam pelajaran sudah usai, bisa jajan di luar karena sudah kegiatan belajar mengajar juga sudah selesai, jadi sekalian pulang biar jajan gitu. Kalau waktu istirahat mungkin memang disuruh di dalam lingkungan sekolahan, seperti itu. Dan untuk toko-toko yang di pinggir rumah sakit seperti di depan saya ini ya lumayan rame, walaupun pandemik juga rame karena toko di depan rumah sakit itu biasanya 24 jam, karena kadang keluarga pasien yang menunggu itu mencari atau mau membeli makanan, minuman atau dan sebagainya itu biasanya. Jadi di depan rumah sakit biasanya toko itu 24 jam. Kalau di daerah rumah saya di Maguwarjo sana kan dekat dengan rumah sakit Hermina Yogya, dan di depan rumah sakit itu juga banyak ruko yang jualan makanan, tapi rata-rata memang penjual makanan semua, dari warmindo, warung soto, warung nasi goreng, angkringan, warung pepes dan sebagainya. Kalian kalau lewat sana bisa mampir, pilih salah satu, atau mau dicoba semua juga monggo, terserah. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Karangsemut, Imogiri, Jalan Imogiri Timur. Kalau saya lihat selatan itu memang kemungkinan 70% itu hujan, karena dilihat saja perbedaan tekstur awannya. Kalau di sini masih abu-abu putih, tapi kalau di selatan itu sudah hitam. Jadi mungkin di sana dipastikan hujan, walaupun tidak deras, tapi bisa dikatakan gerimis tapi banyak gitu. Nah, nanti juga ini mungkin setelah toko pertama saya juga mau sarapan, karena saya jujur dari kecil tuh jarang kalau sarapan nasi. Mungkin cuma sarapannya susu hangat, itu susu putih, susu coklat hangat, seperti itu. Jarang untuk sarapan nasi, karena saya sendiri juga kalau pagi-pagi makan nasi itu suka melilit. Nah, itu kan orang juga berbeda-beda, kadang ada yang suka sarapan, kadang juga ada yang tidak sarapan, seperti itu. Nah, di sini memang suasana dan kondisi suhu memang sedikit dingin, panas ya, panasnya 40% lah, dinginnya 60% gitu, tidak beda jauh. Nah, ini jembatan, kita sudah sampai jembatan di Imogiri Timur, lumayan panjang sih, tapi kalau untuk foto-foto juga bagus itu. Tapi ya disarankan
parkir dulu di mana gitu, jangan berhenti langsung gitu ya, kasihan pengendara di belakangnya. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman salesman di luar sana, yang di Jogja maupun di luar Jogja atau di seluruh Indonesia, utamakan keselamatan bukan kecepatan, karena keluarga kita menunggu di rumah. Gunakan akal bukan emosi. Akal main di jalan, emosi tidak bagus. Oke. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, selalu patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jauhi kerumunan juga. Pokoknya harus baik-baik demi kesehatan kita bersama, seperti itu. Nah, ini sudah sampai di Pasar Imogiri sebentar lagi. Nah, saya juga mau bercerita tentang masa kecil saya dulu. Saya itu memang lahir itu di Piungan. Tapi waktu itu akte saya ikut di Maguwarjo, seperti itu. Tapi dari kecil memang saya dititipkan di nenek saya, tepatnya di Payak Piungan, Sri Mulyo, Bantul. Dari kecil saya di sana juga diasuh nenek saya, terus kakek saya, sama bulik-bulik saya juga di sana. Saya TK juga di sana. Pokoknya dari kecil itu saya seringnya di sana memang. Tapi waktu SMA itu juga sering di sana, walaupun cuma menginap 1-2 hari, karena mungkin dari terbiasa ya, dari kecil sudah sama nenek. Jadi ya kadang kalau kangen nginep sana. Nah, kita mau bahas apa lagi ya? Motor, mungkin motor ya. Motor ini tuh dulu dari saya SMK kelas 3 kalau nggak salah, 3 tuh. Dulu kan saya sempat kerja di Matahari Mall, tapi cuma beberapa bulan terus saya resign dan saya memutuskan untuk jualan angkringan, seperti yang sudah saya bahas di video yang pertama kalau nggak salah. Itu saya kerja di sini, yang di sales ini emang sudah lumayan lama, karena ya kenyamanan dari hati kita sendiri. Kalau kita kerja itu dengan tulus, ikhlas, ya akan nyaman. Pokoknya kita jalani rutinitas kita itu dengan senyuman, dengan ketulusan, pasti kita akan mudah untuk menjalaninya itu. Dan sebentar lagi ya teman-teman ya, saya minta doanya juga. Sebentar lagi saya sudah akan menjadi seorang ayah. Jadi saya minta doanya sama teman-teman supaya saat lahiran istri saya juga lancar dan diberi kemudahan, dan anak saya juga sehat walafiat. Pokoknya yang penting itu saya minta doanya yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang nonton. Semoga kalian juga diberi kesehatan, rezeki yang melimpah itu juga. Dan saya juga
mengingatkan kalian ya, kita itu umur itu tidak ada yang tahu, nggak mengenal tua muda, laki-laki perempuan, itu tidak mengenal itu semua. Umur itu tidak ada yang tahu, dan selagi kita masih diberi umur panjang dan kesehatan, ya kita harus pergunakan itu semua dengan baik-baik tuh. Dan yang masih mempunyai kedua orang tua, sayangilah mereka, karena bagaimanapun juga tanpa mereka kalian juga tidak akan menjadi seperti ini. Dan mereka juga yang sudah membesarkan kita, menyekolahkan kita, merawat kita juga dari kecil, membiayai juga ya, karena jadi orang tua itu juga tanggung jawabnya juga besar, dan apapun akan dilakukan demi sang buah hati. Sayangilah mereka selagi ada, jangan sampai kalian menyesal saat mereka sudah tidak ada. Itu pedih sekali. Pokoknya sayangi teruslah orang-orang terdekat kalian, seperti itu. Dan saya berharap, saya juga berdoa semoga pandemi lekas hilang dan semua normal. Dan untuk yang berdagang juga sudah mulai normal lagi penghasilannya, yang sekolah juga sudah masuk setiap hari, semuanya pokoknya doa-doanya yang terbaik pokoknya. Nah, ini sebentar lagi mungkin sudah sampai di toko, jadi mungkin sampai situ aja. Dan saya ingatkan lagi, kalau kalian kemana-mana harus berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe and share. Kita sudah sampai ya. Sampai berjumpa lagi dalam video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.